Pernah suatu saat kita jam 12 itu baru masuk kamar gitu, ngobrol-ngobrol, jam 12 masuk. Nggak lama udah dipanggil sama kepala seksi saya waktu itu. Dek, ada tangkepan. Ya udah, Mau nggak nggak jadi mau. tidur itu ya. Langsung ke dermaga. Karena organisasi ini perlu kontribusi dari kita, sekecil apapun. Jadi sekecil apapun, peran kita terhadap organisasi itu akan berpengaruh. Mungkin yang lebih moderat keren gitu aja ya. Kalau satu kata itu keren audit. Seorang auditor itu bisa tahu proses semuanya. Bahkan apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode baru dari Fisikawan bersama saya Dion Prasetya dan Diana Reformasi. Pada kali ini kita berkunjung ke Malang dan tamu hari ini adalah Kepala Bagian Umum Kanwil Bea Cukai Jatim 2 Malang. Kita sambut Pak Siswo Suharto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Sungguh kesempatan yang luar biasa bisa berbincang dengan Pak Siswo Suharto di sini. Terima kasih loh Pak udah menjamu kita di sini. Makasih sama-sama. Teman-teman, kita akan berbicara banyak tentang Pak Siswo. Nah, pertama-tama nih kita pengen tahu soal bagaimana Pak Siswo ini orang Malang asli. Iya, orang Malang asli, dibesarkan di Malang ya Pak ya. Iya. Boleh diceritakan Pak masa kecilnya seperti apa? Baik, jadi masa kecil saya itu ya biasa-biasa aja ya, sebagai anak kampung gitu. Dulu mungkin anak-anak sekarang nggak ngalami ya main di sungai, di sawah gitu ya. Terus main karet dulu. Terus ada namanya kayak kartu yang tadi kalau umbul ya, namanya umbul. Ya nggak gitu-gitulah mainannya. Alhamdulillah itu adalah sarana saya untuk berinteraksi sama teman-teman yang lain gitu. Sekolah dari kecil di Malang ya Pak ya? Ya, SD, SMP, SMA SD, di Malang. SMA sampai D3 pun sampai 4 semester masih di Malang. Boleh tahu Pak tinggalnya di mana Pak kalau sekarang? Kalau sekarang di daerah Cenggerayam ya, di Bantaran Barat namanya, Jarayan Bantaran Barat. Masih di Malang. Pak Siswo ini berapa bersaudara sih Pak? Sebetulnya saya ada 7 bersaudara ya. Tapi kakak saya yang atas saya persis itu, Mbak, saya lupa namanya, kalau nggak salah Mbak Juwaini dulu waktu kecil katanya meninggal gitu. Karena penyakit zaman dulu ya, tipes itu masih mengkhawatirkan dulu. Jadi sekarang tinggal ya yang berlanjut gitu ya, tinggal 6. Tapi untuk saat ini tinggal 3 karena beberapa saudara saya udah meninggal. Berarti Pak Sis ini anak yang terakhir, Ragil berarti ya. Di Malang semua Pak keluarganya? Yang kakak saya yang nomor 5 ya, nomor 5 itu ada di Sidoarjo. Ya, yang lain di Malang. Ya, tapi tinggal kakak saya yang nomor 3. Menarik Pak, kalau dikatakan tadi sekolah semua di Malang, bahkan STAN pun di Malang Pak. Mungkin sebelum masuk STAN mungkin bisa ceritakan Pak ya, dulu sekolah pendidikan atasnya, tingkat atasnya SMA atau SMA. madrasah Pak? Kalau SMP-nya madrasah. Madrasah. SMA-nya di SMA tapi SMA Islam. SMA Islam. SMA Islam. Jadi kalau SD-nya di daerah Ki Ageng Gripik ya sekarang. Di SD namanya karena di Kelurahan Lesanpuro namanya SD Lesanpuro 1, SDN Lesanpuro 1. Masih ada ini kalau nggak salah. Masih ada. Ya? Masih ada alhamdulillah. Tapi dulu kanan kiri belakang itu sawah. Jadi kalau habis panen itu kan ada damen ya namanya. Ya, damen. Sisa-sisa padi itu kita buat mainan itu dulu. Buat salto, buat yang buat salto. Tapi sekarang udah nggak ada lagi soalnya. Jadi madrasah sanawiyah, terus SMA-nya juga Islam ya Pak ya? Islam. Berarti keluarganya memang santri Pak? Enggak juga ya, mungkin ini karena pengaruh guru ngaji saya dulu. Jadi biasa kan dulu di kampung itu budayanya anak kecil-kecil itu suka ngaji. Ngajinya bisa pindah-pindah itu dari masjid ini, pindah ke langgar gitu ya.
Sampai ada salah satu guru saya itu pinjem tempat RW gitu, tempat RW dipakai ngaji. Nah, yang guru saya itu yang agak keras, jadi berharap generasi penerusnya itu ada di sekolah. Jadi sekolahnya itu disarankan ke sanawiyah gitu. Kamu nanti sekolah ke sanawiyah ya gitu. Nah, itu akhirnya saya cari di mana itu sanawiyah ini. Karena kan belum mengenal ya. Nah, akhirnya saya cari dari Lesan Puro ke Jalan Bandung. Nah, waktu itu cukup jauh itu. Itu naik apa, Pak? Jalan kah? Dulu naik sepeda. Sepeda ontel, Pak? Sepeda ontel yang dulu masih jengki itu, yang agak kecil ya. Iya. Mini enggak, gede juga enggak, yang jengki yang tengah-tengah itu. Dulu sepedanya pakai itu. Nah, dulu masih belum ada jalan yang sekarang jalan masuk ke Perumnas itu masih jembatan dulu. Masih jembatan gantung gitu ya. Jadi kalau lewat situ tuh harus nuntun sepeda itu turun, nuntun, baru naik, baru digowes lagi sampai ke Jalan Bandung. Dulu saya nyarinya sama teman-teman, yuk kita cari yuk sekolahnya. Zaman nggak ada internet ya Pak ya, nyari langsung ke tempatnya ya. Langsung ke tempatnya, baru tahu oh ini sekolahnya. Itu yang sanawiyah ya Pak ya? Yang SMA Islam tapi dekat ya Pak ya? Apa yang SMA Islam lebih dekat karena di daerah sini, daerah Klojen. Kalau dari rumah lebih dekat. Ya. Nah, ini yang soal keterima di STAN. Nah, waktu itu kan informasi nggak kayak sekarang nih Pak. Apakah ada yang memberitahu ke Pak Sis, temennya atau siapa, ini loh ada penerimaan STAN, dapat tahu dari mana Pak dulu itu Pak? Ya mungkin saya cerita awalnya dulu ya. Saya dulu belum tahu bea cukai itu apa sebetulnya. Gitu. Tapi saya ngelihat di dekat rumah itu ada pabrik rokok dulu. Ada pabrik rokok, kemudian suka datang petugas ya. Dulu kan seragamnya masih abu-abu muda, kesini abu-abu tua itu ya. Yang zaman lama. Topinya pun topi yang kalau sekarang BDU. Itu dulu sebagai PDH dulu. Jadi belum ada bifak. Nah, itu saya lihat, oh itu petugas yang meriksa rokok gitu. Nah, suatu saat waktu saya lulus SMA, saya daftar ke perguruan tinggi. Waktu itu masih bisa daftar di beberapa PTN gitu ya. Saya daftar di Unbra, di IKIP gitu. Nah, kemudian kakak saya yang nomor 3 itu karena kerja di Telkom. Jadi dulu kalau ada pengumuman daerah mana targetnya itu dikirim lewat Telegram. Jadi Telegramnya bukan aplikasi ya. Telegram itu masih .matrix juga, masih .matrix. Jadi itu nggak tahu itu tembusan ke berapa, diserahkan ini loh ada pendaftaran kuliah. Saya pelajari, saya baca-baca. Udah akhirnya saya coba aja karena kita kalau lulus SMA kan pengen nyoba yang mana aja nanti yang diterima di mana gitu ya. Saya coba juga itu akhirnya. Saya coba, ternyata tes di D3 ini lebih cepat prosesnya. Tes tulis, kemudian tes fisik, tes kesehatan gitu ya, wawancara. Itu lebih cepat. Akhirnya saya diterima gitu. Nah, ini mulai galau itu. Antara saya lanjut di sekolah ini atau saya nunggu gitu ya. Nah, akhirnya saya konsultasi lah sama orang tua, ngobrol-ngobrol. Orang tua menyarankan udah di situ aja, itu udah pasti kerja. Ya, kalau zaman dulu kan daripada repot-repot ya udah sekolah yang langsung kerja gitu. Dan kebetulan kan nggak bayar ya, gratis. Malah di tengah-tengah kita sekolah itu dapat gaji gitu. Nah, itu harapan kita waktu itu. Akhirnya udah saya menetapkan hati untuk masuk di D3 itu. Di PTN-nya keterima di mana Pak? PTN dulu keterima di IKIP ya, di matematik. Oh, matematik. Memang suka matematik. Berarti Bapak kuat matematikanya. Kuat matematika. Ya, alhamdulillah. Dulu seneng ngitung-ngitung gitu ya. Suka angka ya Pak. Suka angka-angka. Bahkan saya sempat waktu di Sanawiyah itu, guru matematika saya itu Bu Mariam namanya. Maka sampai sekarang pun saya ingat namanya itu karena cara mengajarnya itu enak gitu menurut saya, mudah diterima, mudah dimengerti gitu ya. Sampai suatu saat ada ujian harian itu saya dapat 10 minus gitu. 10 itu kan nilai maksimal ya. Jadi hanya salah dikit aja gitu. Nah, itu ternyata membuat saya semakin semangat gitu. Ternyata saya bisa matematika. Yang mungkin dulu ditakutin ya, banyak ditakutin matematika itu.
Dan alhamdulillah itu berlanjut sampai ke SMA-nya pun saya milih yang IPA. Berarti sempat galau banget ya Pak ya, suka matematika tapi di STAN-nya juga keterima. Ya, di STAN-nya keterima, di matematika juga keterima, tapi ya itu tadi kita berpikir mungkin orang tua ya, namanya orang tua zaman dulu harapannya kan PNS itu ya. PNS itu Cepat wah kerja. ada pekerjaan yang hebat gitu zaman dulu itu. Ya alhamdulillah mungkin karena izin orang tua, ridho orang restu. tua juga sampai saat ini ya seperti inilah gitu kan. Berarti menarik Pak Siswa. Karena kita nggak pernah tahu masa depan seperti apa ya. Pak Sis tadi cerita bahwa saya naik sepeda lewat nyebrangin sungai, naik nanjak, pada akhirnya berguna pada saat STAN itu ya Pak ya. Iya. Karena tes fisiknya ya. Ya, Dan itu terbawa sampai sekarang Pak Sis juga suka olahraga. alhamdulillah. Kalau olahraga mungkin itu semata untuk menjaga ya, karena saya dulu suka baca referensi-referensi masalah kesehatan gitu ya. Jadi ada istilahnya kalau perut buncit itu banyak menyimpan sakit gitu ya. Banyak menyimpan. Jadi saya menjaga itu meskipun itu setelah sekian tahun. Jadi emang untuk mengembalikan, makanya saya sarankan teman-teman yang masih muda-muda yang badannya begitu dijaga itu. Dijaga, jangan Dijaga. buncit-buncit. Dijaga karena berat ternyata untuk mengembalikan perut. Dulu sempat ada beberapa foto teman-teman lama. Dulu kan saya sempat renang bareng-bareng di Bujana Tirta itu pada saat kuliahnya di Pusdiklat. Masih ada foto lama tuh. Wah, saya dulu perut saya kok rata gini ya. Sekarang nggak bisa lagi gitu. Six pack kalau zaman sekarang Pak ya. Ya, Rata. tapi nggak ada six pack, Nggak ada cuma rata aja rata gitu. Karena untuk six pack itu memang harus dilatih benar-benar. Ya, alhamdulillah itu saya lanjutkan. Bahkan dulu waktu kecil itu karena sekolah rumah saya itu dekat dengan sekolah olahraga, waktu itu ada SGO ya. Sekolah guru olahraga. Di kampung saya itu banyak anak-anak SGO itu kos di situ. Nah, kita suka main voli bareng-bareng gitu. Wah, itu saya tertegun tuh melihat cara mainnya. Ada yang kecil tapi lompatannya tinggi, sembasannya tinggi, sembasannya bagus, menukik. Kok bisa ya dia lompatnya setinggi itu? Gitu. Nah, itu salah satu yang membuat saya semangat gitu ya. Kadang-kadang sebelum main voli itu siang-siang itu saya lari, kebetulan ada lapangan bola di tengah sawah yang sekarang udah jadi perumahan gitu. Lari di situ muter berapa kali untuk pemanasan sama teman-teman. Dan itu mungkin yang kebawa sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti olahraganya macam-macam ya Pak? Lari iya, Macam-macam. voli iya. Lari iya, voli, kemudian dulu pingpong. Pingpong tuh dulu, kalau dulu saya nggak ngelihat tuh, nampel-nampel aja kena. Sekarang udah susah ngulang kayak gitu, karena hampir tiap sore itu ngumpul di rumahnya Pak Lurah, dekat kelurahan. Kita ngumpul di situ, udah main pingpong, yang kalah diganti. Jadi semakin menang semakin bagus sih. Main terus. Main terus Main gitu ya, terus. Pak ya. Nah, itu pingpong dulu. Ya, alhamdulillah sekarang udah jarang sih. Ya, dengan usia sekarang itu yang paling jogging aja ya. Oke. Kalau lari itu dulu waktu COVID sebetulnya. Lari Pak? Ya, saya belajar lari itu waktu awal-awal COVID. Jadi awalnya dulu sering olahraga itu hanya jalan aja. Pagi jalan. Kemudian dari waktu COVID itu saya nyoba kalau lari saya mampu nggak ya gitu. Karena seringnya olahraga di kantor pusat gitu. Muter lapangan itu kan cukup besar ya, kalau nggak salah kalau ring agak dalam itu 700 meter, kalau agak luar tuh bisa 800 di pusat itu. Nah, saya nyoba jalan lari, lama-lama saya bisa lari terus-menerus. Satu putaran, istilahnya lama-lama nambah tuh. Nah, sampai 5 kilo. Kalau 5 kilo itu berarti ya sekitar 7-8 kali muter di kantor pusat. Lari ya Pak ya? Lari. Tuh, Din. Lari. Jalan dulu ya Pak ya. Jalan lari, Pelan-pelan, jangan langsung. Memang Iya. ada Saya kaget, Din. Nanti kaget. Cuman sempat waktu acara Hari Bea Cukai di Ancol, waktu itu kaki saya ketarik dan saya melakukan beberapa terapi gitu ya. Akhirnya saya mengurangi lari, jadi jalan antara ya minimal 5.000 langkah lah. 5.000 langkah. Kalau misalnya agak longgar tuh saya berusaha ke 8.000 sampai 10.000 langkah. Satu hari ya Pak ya? Ya, pagi. Jadi kalau saya datang pagi, jalan dulu ke area, nanti pulang baru mandi. Din, bisa nggak Din? 10.000 langkah Din? Di kantor kita.
Guru yang Nggak lancar kebetulan ya Mas ya. itu perlu waktu paling 1,5 jam ya. Tapi emang kita harus mengalokasikan waktu lebih pagi untuk ke kantor. Biasanya saya 5:30, jam 6 kurang seperempat udah di kantor. Pak, kembali ke yang STAN tadi, Pak. Ya. Tadi kuliahnya di sini. Jadi dulu itu belum ada di Jurangmangu ya, Pak ya? Belum ada. Dulu kan penerimaan emang di sini ya, di tetangga ini, di BDK BDK. sekarang. Dulu namanya BPLK. Jadi di penerimaan pengumuman itu BPLK Malang gitu bunyinya. Nah pada saat itu, kalau ya dengar-dengar saya nggak tahu ya sejarahnya Diplomatika ya. Saya dengar-dengar itu angkatan 1 itu 84 waktu itu. Tahun 84 itu ada penerimaan angkatan 1, cuman 85 kosong. Karena 85 itu ada peristiwa Impres 4 yang pengurangan kewenangan bea cukai, sehingga sekolah D3 itu ditiadakan. Baru ada lagi di tahun 86 yang pada saat itu saya baru lulus SMA. Ya, jadi dengan modal yang tadi pengumuman itu saya daftar di situ. Dan alhamdulillah masuk. Tes-tesnya semuanya di Malang ya Pak ya? Tesnya Jadi semuanya di Malang. semuanya Oh, di jadi Malang. Pak Sis juga nggak ketemu kayak yang lainnya, Pak ya? Ada yang dari Ponorogo naik kereta api gitu kan, Pak? Nggak Wah, ada ya berarti ya? Ujiannya di Senayan gitu nggak ada, nggak Pak ya? ada. Pakai bangku kayu kalau zaman Tapi nggak dulu. tahu teman-teman kan ini yang waktu angkatan saya itu ada yang dari Jawa Tengah Oh juga. iya, iya. Dari mana? Boyolali, kemudian ada yang Jogja. Hmm. Terus ada yang Kediri juga ada, Madiun ada, teman-teman saya yang waktu itu masuk di situ. Mungkin mereka juga bisa aja naik kereta atau bis ya, kalau dulu dari Kediri atau Madiun itu masih bisa ngebis ya. Mm-mm. Tapi kan nggak, kalau yang saya dengar dari yang senior-senior itu ujian di Jakarta rame-rame di Senayan, Istora itu pakai Oh iya, bangku mungkin kayu. mereka janjian ya, satu Iya. kelompok gitu, bisa aja janjian bareng-bareng. Nah, dulu saya karena masih belum kenal siapa-siapa dan teman-teman SMA kayaknya nggak tertarik yang seperti itu ya. Jadi dengan dasar itu saya daftar aja langsung sendiri, Sendiri? nyari sendiri ya. Wah. Sendiri pakai di jalan ini dulu masih makadam gitu, nggak seramai sekarang, kanan kiri sawah, jalan bypass dulu namanya. Nah, terminalnya kan masih di sana ya, Pak? Terminalnya masih di Patimura nih. Patimura belum di sini. Dua tahun kuliahnya di sini berarti, Pak? Di sini 2 tahun, 86 sampai pertengahan 88. Nah, kemudian pindah ke Jakarta. Nah, yang saya dengar waktu itu karena proses administrasi ya, administrasinya itu kurang lancar, jadi ditarik ke Jakarta. Zaman dulu kan belum ada internet ya, masih manual ngirimnya lewat pos seperti itu. Sehingga untuk memperlancar proses administrasi itu ditarik ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu masih belum di Jurangmangu. Belum, masih saya begitu masuk itu ke Purnawarman, PLK Purnawarman dulu. Setengah tahun di situ untuk melanjutkan yang pelajaran-pelajaran yang sifatnya umum. Baru di semester akhir itu masuk ke Pusdiklat karena udah mulai fokus spesialisasi bea cukainya tadi. Masalah tarif, kemudian ordonansi bea sama ordonansi cukai, gitu. Terus perbendaraan. Oh iya, masih pakai yang lama ya? Masih yang Pak ya? lama. Dulu masih Masih ordonansi kan ordonansi itu itu ya? tahun 95. 95 baru Iya. zaman pimpinan kita Pak Harjo ya, Dirjen kita itu. Ya itu akhirnya ya seharusnya kalau misalnya lancar dulu kan aturannya itu di semester 3 kita udah dapat gaji 80% ya. Tapi akhirnya pengangkatan saya pun terlambat, makanya NIP saya kan di 8810 ya. Nah, harusnya 87 di semester 3. Karena telat, makanya saya dengan angkatan di bawahnya, angkatan 3 itu di CPNS-nya dekat gitu. Itu yang ya itu sampai lulus di 89 baru nanti ke penempatan. Berarti dari kuliah di Malang terus pindah ke sana ngekos bareng sama teman-teman gitu ya Pak ya? Bos. Kebetulan saya dulu ada beberapa teman tuh ngumpul di satu rumah gitu ya. Saya lupa 4 atau 5 di satu rumah gitu. Di belakang Pusdiklat, Jalan Rawajaya 3 namanya. Nah, kampus Diklat. Oh, berarti tempatnya ini, rumah makan Tanjakan itu. Ya, tanjakan belok kiri. Setelah jembatan itu belok kiri masuk. Nah, terus Pak, kan habis itu penempatan ya. Penempatan pertama langsung ke Kanwil Bali ya Pak ya? Saya penempatan pertama Tanjung Balai Karimun. Oh, TBK dulu. Ya, ada
11 orang dari angkatan saya itu yang ditempatkan di Tanjung Balai Karimun. Yang lain itu ada di Balikpapan, Pontianak, Palembang, disebar waktu itu. Sebagai apa Pak waktu itu di TBK Pak? Kebetulan saya ditugaskan di P3 ya dulu. P3 itu Pemberantasan. terkait proses penyidikan. Jadi tugas saya itu menerima barang-barang tangkapan. Jadi kalau kopat-kopat itu patroli, nah, kemudian lewat radio itu mereka bawa tangkapan, nah itu tugas saya di situ. Untuk menerima tangkapan dari kapal, dari para kopat tadi. Nah itu jam berapapun kapal itu sandar, saya harus siap. Gitu ya. Jadi dulu pernah kita habis makan malam bareng-bareng, kita dulu tinggalnya di Teluk Air. Teluk Air, kemudian di satu mes gitu ada 4 orang, kemudian di mes sebelahnya ada 4 orang lagi. Terus ada yang tinggal di Meral sebagian. Meral itu yang dekat sama kantor wilayah itu. Pernah suatu saat kita jam 12 itu baru masuk kamar gitu ya, habis nongkrong siang itu kebetulan rumahnya itu kalau kita duduk-duduk di depan rumah seberang itu langsung lihat pantai. Nah, ngobrol-ngobrol jam 12 masuk, nggak lama udah dipanggil sama kepala seksi saya waktu itu. Dek, ada tangkapan. Ya udah. Mau Nggak nggak jadi mau. tidur itu ya, langsung ke dermaga. Kebetulan dermaga tempat turunnya itu bisa di Kanwil, bisa di Teluk Air dulu. Di Teluk Air itu ada kantor pelayanan Tanjung Balai Karimun. Namanya kantor inspeksi ya dulu kantor inspeksi. Nah, kalau sandar di situ mending saya langsung terima di situ. Tapi kebanyakan kalau malam dikasih tempat di situ. Nah, udah itu truk itu berdatangan, yang bagian nyiapin truk udah ada. Langsung diturunin, langsung naik truk, masuk ke gudang di kantor wilayah. Baru nanti proses penyidikan. Berapa lama Pak di TBK? Dulu 89 kayaknya nggak sampai setahun ya dulu. Karena setelah itu di akhir 90 itu, saya lupa antara November Desember itu ada program CFRS dulu. CFRS. Custom Fast Release System. Jadi pertama kali pakai disket dulu sebelum sekarang ya. Pakai disket yang berapa itu 3/4 atau berapa? Besar itu ya Pak. Ya. Jadi beberapa teman-teman yang ada di daerah angkatan 1, 2, 3 sebagian itu dipanggil ke Jakarta untuk melaksanakan sistem baru itu di Soekarno-Hatta. Masuk Bapak dipanggil ke Soekarno-Hatta juga? Iya, di Soekarno-Hatta jadi pemeriksa barang. Ya, situ jadi tapi di bagian akhir itu sempat waktu masih di Tanjung Balai sempat PPNS, sekolah PPNS di Megamendung. Oh sempat Ya, sekolah juga Pak. Kalau dulu sekolah. berapa lama Pak PPNS itu? Dulu 3 bulan, ingat saya. 3 bulan. Begitu pulang keluar sket itu. Saya pengen tahu Pak, waktu awal penempatan dapat TBK, kalau orang sekarang kan yang belum pernah keluar Jawa gitu kan pasti kaget ya Pak ya dapat di luar Jawa. Dulu gimana Pak? Wah TBK di mana ya, jauh nggak ya gitu nggak Pak? Ya tentu ada ya, TBK itu di mana gitu. Tapi kita nggak ada kekhawatiran, mungkin karena apa ya? Karena kita udah siap ya dengan ya juga yang masuknya dulu udah berkomitmen siap ditempatkan di mana saja gitu ya. Dengan komitmen itu akhirnya kita ngikut aja udah. Artinya kita nggak ada pemikiran kenapa saya di sana gitu. Itu nggak ada karena semuanya itu keluar gitu. Semuanya penempatan itu pasti keluar. Mungkin kalau kakak dulu ada yang karena rankingnya tinggi-tinggi di kantor-kantor strategis itu ada ya. Tapi di angkatan saya itu nggak ada. Semuanya keluar. Ya. Semuanya keluar dan ya kita jalanin biasa aja. Kemudian nyari-nyari informasi. Kemudian waktu itu karena kita 11 orang ada pionir yang berangkat ke sana. Pionir untuk penjajakan, baru kita berangkat bareng-bareng. Naik kapal bea cukai dari Priuk ke Tanjung Balai. Naik kapal bea cukai Pak? Kapal bea cukai. Berapa lama Bayar itu Pak? 10.000 zaman itu. Berapa lama? 2 hari 2 malam saya. Ini kisah menarik, tidak semua tahu. Ternyata Pak Asispo awal-awal penugasan naik kapal bea cukai ke sana. Kapal bea cukai. Itu sebelum patroli. Udah naik kapal bea cukai dan di situ memang kapal bea cukai pada saat itu ya jadi andalan rekan-rekan kita di Tanjung Balai yang saya nggak tahu itu ke Jakartanya pulang atau sekedar main. Nah, mereka itu banyak ternyata di situ ada beberapa orang itu jadi penumpang. Jadi uang 10.000 itu sebagai uang makan untuk selama di kapal. Itu dulu ada. Sekarang nggak tahu ya mungkin
udah nggak ada lagi kan ya, karena udah ada pesawat, terus ada ferry, udah banyak alternatif transportasi. Ya, itu ceritanya seperti itu. Jadi kalau malam itu kita duduk di dak depan itu, di bawahnya 12,7. Masih terpasang waktu itu Pak ya? Masih terpasang dulu di bawah 12,7, lihat rembulan. Terus kalau siang lihat lumba-lumba yang di samping. Ini mahal loh kayak gini nih. Iya. Mahal Iya. kayak gini. Nggak semua orang merasakan soalnya. Ya, alhamdulillah itu pengalaman awal. Tapi ya kita nggak ada ini ya, karena banyak temennya gitu ya. Mungkin kalau sendiri agak kaku nih, ngapain ini? Karena banyak temennya, ada temen ngobrol gitu. Dan senior-senior dulu menerima pegawai baru nih Pak, katakanlah Ya. baru, ramah Pak. Eh, Sepengalaman saya mereka nggak ada yang ini ya. Ya itu mungkin salah satu kebanggaan saya ya, karena senior-senior itu bisa menerima dengan baik gitu, menerima dengan baik, ngajarin dengan baik. Begitu saya datang di sana pun, saya sempat melopen ke nama kopat saya dulu Pak Bambang namanya. Ya itu mereka juga ngajarin kita itu dengan baik gitu. Saya sempat pertama kali melopen itu langsung ke Natuna. Nah pada saat itu hujan deras, ombak gede, kopat saya itu nangkep rotan. Nah kalau dulu rotan itu digandeng sama bea cukai. Jadi digandeng tuh, wah, udah ombaknya sampai ke Tanjung Balai. Ya alhamdulillah aman gitu ya. Itu pengalaman pertama saya patroli waktu itu, masih jadi wakil kopat lah. Wakopat ya situ. Wakil kopat. Nah, setelah dari Soekarno-Hatta, Bapak ke Dari Tanjung Balai, Soekarno-Hatta, kemudian ke Bali. Bali. Ya, Nah, yang ini tadi sepertinya Bapak punya pengalaman banyak di Bali nih, Pak. ya. Kalau di Tanjung Balai, tugas saya kan menerima tangkapan tadi ya, sama patroli. Yang itu mungkin ya kerjaan saya hanya itu gitu. Kemudian pindah ke Soekarno-Hatta sebagai pemeriksa barang. Jadi saya tahunya itu yang meriksa barang, ini barang saya periksa, saya tulis di nota pemeriksaan, selesai gitu ya. Nah, begitu di Bali saya mendapat pengayaan di sana. Pertama datang itu saya ditempatkan di toko bebas bea. Jadi saya ngerti bagaimana administrasi di toko bebas bea itu seperti apa gitu ya. Setelah 6 bulan saya ditarik ke kantor. Ditarik ke kantor pun nggak satu tempat. Saya di Subbag Umum, dikasih verifikasi, kemudian di Bea Cukai, dan sempat jadi pemeriksa di gudang lagi. Kalau pemeriksa saya udah pernah punya pengalaman ya. Nah, kemudian sempat juga jadi koordinator P2 di Bandara Ngurah Rai di tahun 394. Ada kisah menarik nggak Pak? Kan seingat saya dulu, zaman dulu itu ya, Ngurah Rai sering nangkep. Ada tangkepan. Mungkin Pak Siswa ada cerita soal Iya, ada itu? beberapa ya dulu. Mungkin yang spektakuler itu nangkep heroin sampai 11 kilo, disembunyikan di tas kulit gitu. Tas kulit itu kan banyak sela-selanya gitu ya, banyak pembatasnya. Nah itu ada pembatas di tengah itu ngumpul jadi satu dan tebel gitu. Nah aku curigakan, terus isinya hanya pakaian satu, kayak pakaian pantai, baju. Rupanya yang bawa ini kurir. Nah itu waktu itu, wah ini tas mahal nih kalau dibongkar gimana. Dan alhamdulillah waktu itu hanggarnya namanya Pak Senen, saya ingat banget tuh, senior banget orang. Udah bongkar aja, kalau nggak ada apa-apa diganti nanti. Dengan karena senior udah seperti itu, kita bongkar. Bener itu. Ternyata di dalamnya itu ada aluminium foil, yang di dalamnya itu ada buku. Nah, kemudian ya seperti biasalah kita pakai narkotes ya. Ternyata dari narkotesnya positif. Dan kebetulan waktu itu ruang hanggar itu tertutup. Jadi pada saat dibuka itu kita pusing gitu. Hawanya aja gitu. Maka kita tutup lagi, kita simpan di berangkasnya yang perbendaharaan yang di dalam ruang hanggar itu. Nah, dan ada juga hasis, heroin yang disembunyikan di surfing boat. Jadi macam-macam pengalaman di sana. Karena ya teman-teman yang di X-ray maupun anjing pelacak itu ya alhamdulillah tajam-tajam. Kalau di kokain yang di surfing boat itu ketahuannya di X-ray.
Dan pada saat X-ray itu kok warnanya aneh di tengah gini, ada apa ke kuning ke coklat-coklatan gitu ya, beda dengan warna kanan kirinya. Nah itu akhirnya ditahan. Itu orang Brasil dulu, tinggi banget orangnya. Nah kemudian kita tangkap, kemudian kita bongkar, ternyata bener bubuk. Nah itu kita deg-degan juga, orangnya gede kan. Dia mau ke toilet gitu, mau ke toilet nih. Wah, ini ayo kita anterin tuh berapa orang gitu, yang sendiri. Ya itu, dan kadang-kadang kalau habis nangkep gitu, mungkin contohnya yang itu tadi ya, yang heroin tadi, itu mereka sebetulnya nggak ngerti di dalam tas itu ada apa. Karena waktu kita buka, itu dia ngelongok-ngelongok gitu. Kayak orang nggak tahu di dalam ada apa. Kayak penasaran juga isinya apa Iya, gitu ya Pak ya. penasaran isinya apa. Karena beberapa cerita itu di sana itu ketemu orang, kemudian tugasnya hanya nanti tas ini bawa, ketemu orang di sini, serahin. Tugasnya hanya itu, tiket, penginapan, segala macam dibiayai sama. Nah itu kasihannya kurir-kurir itu yang biasanya jadi korban seperti itu. Makanya kita emang nggak boleh percaya begitu saja ya sama orang, terutama di tempat-tempat umum. Kan istilahnya ada apa, social engineering ya. Jadi karena kita kelihatan baik, nanti dititipin apa, padahal di situ ada sesuatu yang terlarang. Kadang-kadang kita harus tega juga gitu. Iya. Dan masih berlaku sampai sekarang Pak itu Pak ya. Ya, sampai sekarang Sekarang jangan pernah mau menerima barang dari orang titipan apapun. Ya. Betul Pak. Nah setelah dari Bali, Bapak promosi belum ya? Belum. Ke Sintete pusat dulu. Ke pusat. Ini Direktorat Verifikasi. Verifikasi audit dulu. Verifikasi dan audit. Iya. Dan disinilah awal Bapak perkenalan dengan audit. Iya. Ini menarik. Zamannya Pak Roy Lino. Pak Roy Lino. Ya, waktu itu ya. Di audit, terus gitu pindah lagi ke baru dari audit, dari tahun 98 saya ke Sintete. Promosi dari itu ya, Kasubsi. 5 waktu itu. Ya, Kasubsi itu. Manifest Informasi. Masih di dunia P2 Pak rupanya. Ya, dunia P2. Dunia P2. Nah, tapi P2 kampung. P2 kampung. Ya. Nah, ini yang saya dengar nih Pak. Katanya di Sintete itu waktu itu ada konflik horizontal antar masyarakat di tahun 98 Pak. Ya. Nah, bagaimana Bapak mengalami situasi itu? Apa yang dirasakan waktu itu Pak? Ya, jadi pada saat saya datang ke sana, kebetulan saya menggantikan posisi teman saya sendiri, Pak Andi Tasmiko. Pak Andi Tasmiko, dan saya menggantikan rumah dinas yang ditempati oleh Pak Andi Tasmiko itu. Akhirnya saya siapkan rumah itu karena komitmennya sama istri itu kemana-mana ikut gitu ya. Itu komitmen awal semenjak kita menikah. Tapi begitu rumah sudah siap, di 99 perkiraan saya, seingat saya itu Februari, saya dipanggil administrasi umum. Kalau nggak salah dekat Lebaran tuh. Seingat saya setelah Lebaran, sekolah adem itu dimulai di Cirebon. Waktu itu 3 bulan juga. Nah, begitu berjalan, Februari, Maret, April, seingat saya itu Mei ya. Mei 99, April atau Mei gitu, itu terjadi pecah kerusuhan di Sambas gitu ya, pengusiran suku, perang sampai saling bunuh-bunuhan gitu ya. Nah itu akhirnya di jalanan sepanjang dari Pemangkat arah Sintete itu kan di bawah Pemangkat sebenarnya. Pemangkat itu kecamatan, Sintete itu sebuah dusun di pinggir sungai. Sampai Singkawang itu banyak barikade. Jadi kanan kiri, kalau lewat situ tuh harus belok-belok gitu. Nah, kadang-kadang diperiksa sama orang-orang yang nunggu itu. Nah, sehingga waktu itu kepala kantor, Pak Siswo nggak usah kembali ke sini dulu, karena memang belum kondusif situasinya gitu ya. Saya itu sampai sebulan saya di rumah itu nunggu perintah dari kepala kantor saya untuk kembali. Dan waktu itu bagaimana dengan senjata di kantor Pak? Oh, senjata di kantor kita amankan waktu, karena situasinya rusuh ya. Jadi teman-teman yang waktu itu ada di situ itu langsung mengamankan senjata, dititipkan di Kanwil Pontianak, dititipkan di sana. Demikian juga teman-teman yang bukan orang sana, itu yang ngungsinya antara ke Singkawang sama Pontianak itu.
Singkawang masih relatif kondusif meskipun nggak sekondusif di Pontianak ya. Kan Pontianak jarak jangkaunya jauh dari area kerusuhan. Nah itu akhirnya ya itu tadi rumah yang saya siapin, padahal gede itu dulu ceritanya itu bekas rumah kepala kantor zaman dulu, Ya. besar itu. Akhirnya nggak jadi ditempatin karena istri dan anak nggak boleh dibawa sama orang tua. Nah ini peran orang tua lagi ya, namanya orang tua ada kekhawatirannya, khawatirnya keselamatannya terancam gitu dengan situasi yang belum kondusif ini. Ya demi keamanan, ya udah berangkat sendiri aja. Ya ibaratnya kamu berangkat kalau ada apa-apa baju yang melekat itu bisa langsung lari. Tapi kalau ada anak istri kamu harus Iya, memakai betul. itu. Sesimpel itulah pertimbangannya itu saya. Oh ya udah. Akhirnya saya jalani. Coba dari tahun 99 saya pindah lagi itu 2003 akhir. Kurang lebih 5 tahun saya di sana. Termasuk promosi kepala seksi di situ ya, Pak? Iya. Jadi kebetulan waktu itu kan kantor inspeksi tipe C waktu saya masuk ya sebagai Kasub CNI. Kemudian di tahun 2001 mungkin teman-teman yang senior ingat zaman Gus Dur dulu sempat dicopot jengkol yang eselon 5 itu. Nah, akhirnya kantor itu naik jadi tipe B. Jadi kepala kantornya itu eselon 3B lah waktu itu. Nah, saya promosi di situ juga. Mungkin tahun 2001 saya ingat saya. Sebagai Kasih Perben. Kasih P2-nya itu Pak Dodok Dwiyono Widodo. Nah, tapi ya itu tadi kerjaan kepeduaan karena secara kewilayahan saya udah menguasai ya jadi kita berdua istilahnya P2 Perben sama P2 yang beneran itu saling mengisi lah. P2 Perben. Iya, ya zaman ya kayak gitu namanya di kampung itu kita saling menghandle pokoknya siapa yang sempet kerjain gitu. Jadi kita nggak nolak tapi tanggung jawab di masing-masing PIC. Kita udah saling percaya untuk seperti itu sampai suatu saat ada penyidikan gitu ya. Nah ini lucunya, saya dulu PPNS itu 90 ya, baru menyidik tahun 2003. Nah itu 13 tahun, Pak, nunggu. iya, ya, jadi kebanyakan diklat-diklat itu harusnya lebih efektif kalau begitu selesai diklat itu dipraktekkan kan gitu ya. Nah untungnya ada waktu itu saya lupa Perdijen 53 atau berapa itu yang memandu itu ya, panduan untuk melakukan penyidikan. Alhamdulillah itu 3 kali penyidikan, jadi begitu melakukan penyidikan, akhirnya nangkep terus itu hampir 3 minggu itu terus-terusan membatang sampai 3, dan itu bisa kita selesaikan dengan segala dinamikanya. Nah, terus dari situ kan Bapak langsung akhirnya ke Bali lagi Ya, sebagai kepala seksi audit kepala seksi audit impor, Pak ya, ya, di Kanwil Bali ya. Kanwil Bali. Kanwil Bali itu. Nah, disinilah mulai lagi perkenalan dengan angka-angka, Pak. Ya, mulai masuk ke audit lagi. Masuk ke audit lagi. Tapi karena sudah kepala seksi ya, kepala seksi itu waktu itu sebagai supervisor namanya. Kalau sekarang kan PTA. Sebagai supervisor, jadi membawai ketua tim sama anggotanya. Itu relatif kita tinggal namanya supervisor tinggal kerjaan yang mungkin setengah matang bisa dikatakan ya. Kita evaluasi sama-sama, kita lihat hasilnya sama-sama, kita diskusikan sama ketua sama anggota sebelum kita masuk ke PMA. Itu apa ya supervisor, saya lupa namanya, pengawas mutu audit. Pengawas mutu audit ya itu. Waktu itu karena kabit auditnya tidak ada basic audit, jadi kita langsung ke Jakarta untuk penyelesaian laporan hasil auditnya. Dan itu mulai bisa masuk audit lagi. Dan pada akhirnya Pak, dari data yang saya kumpulkan ini, Pak Siswa ini 10 tahun lebih di audit dari 36 tahun masa kerja, Pak. Ya. Artinya begitu mencintai dan expert di audit nih, Pak. Nah, mungkin nggak expert juga ya, karena aturan audit itu kan dari awal dulu hanya SE audit itu. Saya lupa SE nomor berapa. Itu relatif simpel gitu ya. Terus jadi Perdijen PMK dan dengan perkembangannya itu sekarang semakin rigid gitu. Itu sangat situasional ya pekerjaan itu. Memang secara audit jalannya sama gitu kan. Pemeriksaan audit itu kan dari barang dipesan oleh perusahaan sampai barang ini keluar dari perusahaan. Itu inventory-nya kan seperti itu.
Kemudian di dalam kita meneliti kewajiban-kewajiban kepabeanannya mereka. Kita ini kan orientasi auditnya itu compliant ya, ketaatan audit. Nah itu memang saya merasakan di audit ini saya punya sisi pandang yang lebih luas gitu view-nya, karena saya bisa melihat. Kalau pemeriksa barang kan tahunya barang udah tinggal periksa aja, kemana dari mana nggak tahu. Nah tapi di audit ini barang yang saya periksa itu ternyata seperti ini prosesnya sampai ke pelabuhan. Gitu. Nah sampai penjualan. Memang itu ada beberapa kali ya setelah audit impor di mana, di Kanwil Bali. Saya masuk ke, dulu ada Kanwil 4 di Priuk, waktu itu masih Priuk 1, 2, 3. Kanwil Nah, Jakarta. saya masuk ke Kanwil 4 Jakarta. itu audit impor lagi. Dari situ pada saat mau berubah jadi KPU 2007 ya, 2007 saya ke pusat, di audit juga. Tapi di audit pusat saya nggak lama, cuma sebentar karena kebetulan dapat tugas untuk jadi Kasubag TU Dirjen. Di 2007 awal, sekitar April Mei saya masuk ke audit pusat. Di bulan Agustus kalau nggak salah saya udah mutasi lagi ke Kasubag TU Dirjen. Waktu itu dirjennya Pak Anwar Supriyadi. Jadi Pak, kalau kita kaitkan dengan omongan dari almarhum Pak Roy ya, audit itu adalah masa depan dari Bea Cukai. Satu kata dari Pak Sis terkait audit di Bea Cukai. Mungkin yang lebih moderat, keren gitu aja ya. Kalau satu kata itu keren audit. Karena dengan audit itu ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Seorang auditor itu bisa tahu proses semuanya. Bahkan apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita tahu. Gitu. Karena di situ dokumentasi bisa kita lihat semua. Sekali lagi berdasarkan dokumen ya. Kan kadang-kadang dokumen ini enggak 100% sama dengan apa yang dilakukan di faktanya dulu. Dokumen itu bisa diakal-akalin. Makanya perusahaan itu dulu semenjak audit itu diwajibkan pembukuan itu supaya tadi untuk di audit itu relatif mudah gitu ya. Karena dengan audit itu akhirnya muncul jalur-jalur tadi itu. Terus sebenarnya audit itu salah satu tools untuk mempermudah proses di pelabuhan. Gitu. Karena jalur hijau misalnya, hijau kan nggak diapa-apain di pelabuhan. Nah itu baru audit bisa masuk di situ. Meskipun dalam prosesnya ada audit investigasi ya, yang jalur merah pun kalau mencurigakan bisa kita audit gitu. Mungkin di prosesnya nggak benar gitu. Menarik. Ini dari sudut pandang audit. Nah, dalam perjalanan karir dari Pak Siswo, ternyata pernah menjadi Kabid PKLI ya Pak ya? Iya. Dan pernah juga 2 kali menjadi Kepala Kantor. Nah, Kepala Kantor ini ada kisah yang menarik Pak. Pak Sis termasuk Kepala Kantor yang bisa membangun bangunan fisik dari kantor tersebut. Yang pertama adalah Bea Cukai Cikarang, lalu yang kedua sebagai Kepala Kantor Medan, membangun kantor Bea Cukai Kuala Namu. Nah, mungkin bisa dibagikan sedikit ceritanya, Pak, karena nggak banyak pimpinan yang berada di posisi tersebut. Membangun kantor kan tantangan ya, Pak ya. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya itu, saya bersyukur juga ya, dapat pengalaman bisa menyiapkan kantor. Karena mungkin yang pertama di Polonia, waktu saat saya tugas di Medan, kebetulan ada objek vital yang sedang dibangun, yaitu Bandara Kuala Namu. Kuala Namu itu sebetulnya bandara yang besar dan sampai sekarang itu kayaknya yang bisa diakses, satu-satunya bandara yang bisa diakses langsung oleh kereta api itu di sana. Saya belum melihat, meskipun di mana Soekarno-Hatta sekarang ada kereta api kan harus jalan ada dulu, ini dulu ya. Kalau di sana itu langsung begitu turun, udah jalan tuh langsung ke tempat check-in. Tempat keluar penumpang itu, keluar gitu udah langsung stasiun kereta. Nah pada saat itu seingat saya 2014 ya, itu diputuskan. Jadi dengan segala dinamikanya waktu persiapan pembangunan itu, Bandara Kuala Namu itu harus dipakai di tahun 2014, harus beroperasi. Wah itu cukup
panjang perjuangannya. Dengan dulu kita itu di bandara itu dikasih ruangan tuh hanya 3 kali 3 meter, mungkin sama ini besar ini, 3 kali 3, Pak, kayak Pak, pos satpam gitu kayak loh. pindang di sini, Pak. Iya, dikira kita ini satpam gitu. Padahal Heeh. tugas-tugas kita ini cukup strategis gitu ya. Saya nggak tahu itu kontraktornya yang nggak ngerti atau seperti apa, sehingga saya banyak komunikasi sama teman-teman Angkasa Pura. Nah, sampai suatu saat ada persetujuan dari direktur komersial bahwa kita ini dikasih lahan yang bisa dimanfaatkan untuk jadi kantor. Gitu. Jadi pada saat 2014, ingat saya Juni itu, waktu itu Ramadan beroperasinya Kuala Namu itu. Itu banyak menyimpan cerita yang seru sebetulnya. Nah, semenjak itu saya menyiapkan kantor tadi dengan diberikan lahan oleh direktur komersil, itu tindak lanjutnya saya harus membuat perjanjian gitu ya, perjanjian sewa menyewa untuk sewa tanah. Nah, di situ saya banyak berkomunikasi dengan teman-teman PAP di Gedung 600 Soekarno-Hatta karena kantor pusatnya di sana PAP 2. Nah, itu cukup rumit ya, karena mereka menganggap Bea Cukai ini sebagai sebuah institusi yang bisnis oriented gitu ya, cari keuntungan gitu. Padahal kita kan enggak ya. Tapi saya nggak tahu itu karena ketidakmengertian mereka atau seperti apa gitu ya. Di perjanjian itu ada beberapa hal yang mungkin saya nggak sepakat gitu. Jadi kalau nggak salah sampai 4-5 kali saya ke sana itu untuk membuat kesepakatan. Nah, contohnya mungkin yang masih saya ingat itu kita harus ada escrow account istilahnya. Escrow account itu ada akun kita di rekening kita itu yang jumlahnya 2 kali lipat nilai sewa. Nah, itu kan nggak mungkin kita lakukan. Padahal itu berapapun tagihanmu saya bayar, ini negara ini bukan swasta gitu. Nah, itu akhirnya setelah terakhir mereka nggak mau ngerubah, ya nggak saya lanjutin. Tapi pembangunan kantor tetap jalan gitu. Nah, cerita pembangunan kantor ini tetap berjalan di luar proses negosiasi sewa menyewa tadi. Karena sudah ada izin prinsip gitu ya. Sewa menyewa itu tinggal legalitas nilai sewa saja sama mekanisme sewanya. Nah, dan saya bersyukur ya di 2 tempat, Kuala Namu sama Cikarang, itu mendapatkan BPK yang sangat firm, itu sangat tegas. Kalau di Kuala Namu dulu perempuan namanya Nelly Friska. Sekarang di mana, di Kalimantan, di mananya tuh? Palangkaraya saya ingat saya sudah jadi seksi. Yang di Cikarang itu namanya Henry Sitorus, sekarang di BMN Pusat. Nah, itu orangnya firm untuk jadi BPK dengan nilai yang MM-an itu ya. Nah, kalau di Kuala Namu, nah itu perencanaan dan eksekusi gedung utama sama sebagian dari kerangka yang bangunan berikutnya. Karena kita dulu nggak bisa multi-use. Kalau multi-use itu langsung jadi bisa gitu. Tapi karena nggak diizinkan multi-use, jadi kita sebagian diselesaikan dalam 1 tahun. Nah, sampai kantor itu siap di tahun. Jadi dulu teman-teman yang melakukan pelayanan di situ itu pinjam kantor, gitu, pinjam kantornya yang disiapin oleh Angkasa Pura II. Di situ ada disiapkan gedung pemerintahan. Nah, kita mengisi di situ itu teman-teman yang pekerjaannya terkait dengan bandara gitu ya. Yang kasih pabean, kemudian pemeriksa barang, kemudian yang kalau ada pungutan-pungutan perbendaraan itu sebagian di sana. Sambil kantor itu kita bangun. Sampai 2015 sudah siap, kantor itu kita tempatin. Nah, begitu 2015 pertengahan, nomenklaturnya udah keluar gitu. Dia sebagai kantor gitu. Kalau dulu kan di bawah Polonia ya. Dan dulu waktu sebelum Polonia berdiri, kita ada anggapan Polonia pindah gitu ya. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya pengennya di konsep kayak Jakarta gitu ya. Ada bea cukai darat, laut, udara. Nah, akhirnya kita ditugaskan oleh Pak Kanwil waktu itu, Pak Hari Mulya, untuk membuat konsep di Medan ini seperti apa antara Polonia, Belawan, sama Kuala Namu. Nah, saya harus ngobrol sama teman-teman di wilayah
sama kepala kantor Belawan waktu itu Pak Lupi Hartono yang sekarang di BPS. Nah, itu kita diskusikan, akhirnya itu kita sepakat. Kita selesaikan, konsepnya adalah laut, udara, sama darat. Nah, dengan pembagian tugas yang dulu di Belawan kita pindahkan, yang dulu di Bolonia kita pindahkan. Khusus udara ya murni di Kuala Namu. Nah, itu alhamdulillah pembangunan lancar, kemudian pas nomenklatur baru keluar, nah saya tetap kepala kantor Bolonia, di situ ditempatkan PLT dari Kanwil waktu itu. Nah, di 2015 itu setelah selesai baru saya pindah. Dan alhamdulillah di situ bisa berjalan ya. Dan waktu itu memang ada semacam pengalian ya, bagaimana mengalihkan SDM sama sarana prasarana. Waktu itu orang-orang yang terbaik di Bolonia itu kasih P2, kasih PLI, sama bagian umum itu yang saya kirim untuk dimutasikan ke Kuala Namu. Kenapa? Kasubag umum sebagai yang menyiapkan infrastruktur di kantor. Kasih P2 untuk bandara, koordinasi segala macam. Nah, PLI ini adalah kehumasannya. Nah, kalau yang lain-lain diisi siapa saja nggak masalah. Sedetail itu ya Pak ya? Iya, sedetail itu untuk menyiapkan Kuala Namu. Kalau di Cikarang hanya murni bangunan karena secara nomenklatur kantor kan sudah ada gitu. Ya. Tinggal murni bangunan aja yang kita pikirkan. Ya ada plus minusnya lah. Gitu. Tapi yang paling berat memang di Kuala Namu. Tapi saya pernah datang ke sana 2016, kantornya bagus Pak itu. Ya alhamdulillah. 2016. Karena sebenarnya saya nggak membangun sampai seperti sekarang ini. Karena kepala kantor yang definitifnya itulah yang. Dan saya salut karena 2 tahun kemudian pada saat saya sudah di pusat ya tahun 2017 akhir atau 2018 kantor itu sudah menjadi kantor percontohan. Sudah jadi kantor percontohan. Ya. Hanya tentang waktu 2 tahun Pak. Ya, kepala kantor pertamanya itu yang sekarang Pak Zaki ya, sekarang kepala KPU Batam. Ya. Itu jadi bagus. Saya datang ke situ pun kaget gitu. Jadi bagus ya. Gitu. Dulu hanya ya polosan aja, yang penting bangunan jadi dulu. Yang penting ada ya Pak ya. Ya. Itu dengan sentuhan-sentuhan ya, kita sih berharapnya kantor itu memang semakin bagus ya ke depan. Bagus ya. Kalau di Kuala Namu itu setelah saya dari Priok ya, dari Medan kan ke Priok dulu sebagai BKLI KPU Priok, BKLI kurang lebih 8 bulan ya, 8 bulan terus sebagai kepala kantor. Jadi dari tahun 2016 saya udah masuk ke Cikarang sekitar bulan April. Pada saat saya di situ itu baru datang udah langsung groundbreaking gitu. Groundbreaking pembangunan kantor. Waktu itu sama Pak Kanwil, Pak Kanwilnya Pak Purwantoro sekarang Direktur KI. Nah, itu Pak Kanwil yang groundbreaking langsung bangun. Wah, itu tantangan tersendiri. Ya, gitulah kalau bangun itu kan deg-degan ya kita. Deg-degan karena pada saat bangun Kuala Namu, bangun Cikarang, itu kan banyak kasus-kasus yang di KPK itu terkait dengan pengadaan. Itu yang selalu saya wanti-wanti ke teman-teman untuk tetap menjaga integritas gitu ya. Jangan sampai gara-gara pengadaan seperti ini kita masuk ke wilayah-wilayah yang mungkin melanggar hukum. Alhamdulillah sampai sekarang lancar dan sekali-sekali kunjungi Cikarang tuh kayaknya kantor yang buat saya yang hampir pensiun itu kayaknya the best itu. Bangunannya besar banget. Nanti kapan-kapan main ke sana. Kalau nggak coba lihat di Google Map aja kelihatan foto-fotonya. Tapi selalu dengan desainer awalnya dulu saya salut juga. Luar biasa. Dari P2 sudah, audit sudah, kepala kantor yang teritorial sudah. Nah sekarang ini sebagai kepegawaian Pak. Dalam catatan saya 4 tahun ya Pak ya? 6 tahun 2 bulan. 6 tahun malah, 6 tahun 2 bulan. Dari 2017 sampai kemarin tuh 2017 April. Makanya saya di Cikarang itu, seingat saya itu setahun kurang 2 minggu. Terus saya pindah ke kepegawaian itu. 52 minggu. Ya. 50 minggu. Baru di situ agak lama tadi 6 tahun. Dari April sampai ke Juni 2023. Nah, kalau sebagai kabak kepegawaian ini kan tantangannya banyak, Pak. Tantangan organisasi banyak. Salah satunya adalah
ketika Bapak menjabat pasti mendapati minus growth untuk pegawai kita. Itu kan perlu kemampuan manajerial yang luar biasa, Pak. Ya. Nah, dari sudut pandang Pak siswa sebagai kabak kepegawaian saat itu, bagaimana sih menghadapi minus growth kita? Padahal jujur saja lulusan-lulusan yang D1, D3 itu kan sebagai backbone kita sebenarnya kan. Bagaimana Pak menghadapinya itu? Ya, minus growth itu dicanangkan di tahun 2020 ya. 2020 sampai 2024, memang 5 tahun. Itu ada KMK, saya lupa nomor KMK-nya, 58 berapa gitu. Jadi minus growth itu ditarget tiap tahun berapa persen. Tapi pada faktanya perjalanan itu kita ini tahun pertama, tahun kedua itu ternyata terlalu dalam minusnya. Di negatifnya terlalu dalam, sehingga kita berpikir keras kayak apa ini gitu ya. Kalau masa awal-awal keputusan minus growth itu kita kan masih punya cadangannya. Cadangan dalam arti teman-teman D1 masih ada di tahun 2020. Terus teman-teman D3 masih ada. Seingat saya itu sampai tahun 2021 atau 2022 gitu ya, berakhirnya itu. Nah, sampai di situ nggak ada lagi ya, kita udah bingung. Mau nggak mau dari umum. Ya. Nah, dari umum itu juga kita banyak handicap ya. Akhirnya waktu itu mungkin karena inefisiensi, ada moratorium. Saya lupa tahun tepatnya itu, mungkin 2020, 2021, 2022 sampai 2023 pun kayaknya belum ada. Seingat saya itu baru tahun ini ada penerimaan umum. Itu pun sepertinya nggak mencapai jumlah yang kita inginkan. Nah, untuk menghadapi itu ya mau nggak mau kemudian kebetulan bertepatan saat itu ada 2017 itu ada manajemen talenta gitu ya. Kemudian ada manajemen karir. Ada manajemen karir. Nah, itu di PMK itu mengamanatkan kita membuat presiden tentang manajemen karir. Tentu ini manajemen karir yang sesuai dengan karakteristik bea cukai gitu ya. Nah, akhirnya itu kita berpikir sama teman-teman, rame-rame itu gimana ini ke depan. Kalau nggak ada pengganti, terutama teman-teman yang di remote gitu ya. Karena waktu itu sempat waktu town hall meeting, saya ingat saya, town hall meeting itu waktu itu Pak Dirkai, waktu itu Pak Agus Hermawan sama Pak Ses, Pak Robi Tony. Nah, saya mengikuti di situ. Ada teman dari Papua itu menanyakan, Pak, ini selanjutnya seperti apa? Kan di Poma adik-adik kita ini nggak ada yang menggantikan saya siapa. Nah, itu terus trigger juga itu. Waduh, ya juga. Ini kayak apa ini teman-teman ini? Kalau dulu kan kita punya cadangan ini, mereka masuk ke area yang lebih dalam, yang luar digantikan yang baru untuk pengembangan. Nah, itu akhirnya kita munculkan di Presiden itu, di Presiden 13 manajemen karya di Bea Cukai itu gantian gitu ya. Makanya kita bentuk, kalau dulu ada istilah zona-zona gitu kan, tapi nggak pernah ada bentuknya. Jadi di tahun 2020 itu ada pemeriksaan dari Ijen yang salah satu rekomendasikan, zonamu ini mana sih, kamu belum ngomong zona-zona ini, buat dong gitu. Akhirnya itu kita buat zona, tapi di beberapa rapat pimpinan Pak Dirjen minta bikin klaster. Makanya muncul klaster ini. Tapi dalam dinamikanya klaster, diskusinya itu loh, dengan klaster ini terlalu besar. Padahal kan ada tempat yang satu klaster, ada yang pekerjaannya tinggi, turnover-nya tinggi, ada yang rendah, terus ada yang jauh. Nah, akhirnya muncul subklaster tadi. Klaster itu kan ada dominan, reguler, kemudian minor, rawan, remote. Nah, sebetulnya yang ketiga ini kurang lebih sama, cuman masalah tingkat resiko sama jangkauannya aja. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya muncul itu, ya ini untuk jadi dijadikan patokan juga untuk teman-teman yang nanti akan promosi. Tentu ya itu aturan yang mungkin sekarang ya pada suatu saat nanti juga bisa aja berubah gitu sesuai dengan situasi dan kondisi. Dinamis ya Pak ya. Saya sih berharapnya ke depan ada lagi ya, nggak tahu itu bentuknya apa ya, diklat khusus yang memang seperti saya bilang seperti ya di 1, D3 yang nggak kemarin itu. Karena nyari SDM itu nggak mudah ya.
Kalau dari umum kan mereka belum ada bekal apa-apa, mau nggak mau kita juga harus mendidik gitu. Harus mendidik masalah kebea cukai supaya mereka bisa paham. Kalau teman-teman yang di 1D3 kan begitu masuk ya udah Siap. langsung tahu prinsip-prinsip pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Nah, kita bukan berarti berpikir mundur ya, tapi setahu saya mekanisme yang bagus ya yang seperti itu. Karena di rekrutmen umum sebenarnya kita kesulitan, apalagi kantor kita ini berkembang, ini PSO aja udah mau nambah gitu. Kemudian kantor-kantor pelayanan juga mau nambah. Gitu. Kalau saya dengar dari teman-teman UTL, yang mungkin detailnya teman-teman UTL yang tahu. Nah, dengan pertambahan itu terus stakeholder kita, mungkin kalau di Jawa Timur itu Madiun itu berkembang pesat sekarang. Banyak kawasan berikat. Kenapa? Karena di situ ongkos murah. Terus dari sisi transportasi kan dilewatin tol itu. Iya. Nah, itu lebih mudah. Gitu. Nah, jadi masalah-masalah seperti yang perlu diantisipasi ke depan. Mudah-mudahan nanti ada sistem rekrutmen yang benar-benar pas gitu ya. Nah, SDM itu salah satu pilar organisasi yang mungkin nggak mudah kita mengelolanya. Beda dengan kita ngurusin barang kan. Karena manusia itu kan punya keinginan, punya perasaan gitu, yang harus kita pikirkan. Dan itu ada seninya ya Pak yang ngelola itu Pak. Nah itu, makanya harusnya kalau di kepegawaian itu nggak boleh menutup diri ya. Jadi harus bisa diajak komunikasi gitu. Karena banyak teman-teman itu butuh solusi gitu ya. Meskipun solusi itu nggak mesti sesuai keinginannya, tapi mereka kita ajak ngobrol, kita kasih pengertian tuh bisa mengerti gitu. Karena utamanya dalam pengelolaan SDM itu adalah organisasi, jangan kepentingan masing-masing dulu gitu. Kita pikirkan organisasinya dulu. Syukur-syukur antara kepentingan organisasi dan kepentingan pegawai bisa ketemu itu lebih. Yang penting ngobrol dulu Pak ya. Ya, karena kalau saya tahu komunikasi itu bahasa Jawa gitu Pak. Komunikasi Pak. Nah, Kan kita harus ngomong Pak. Terus tahu dulu ngomong sama pimpinan gini loh Pak. Ini ya syukur-syukur kalau tadi ada kliknya tadi di situ Pak. Komunikasi. Komunikasi. Oke, seru sekali dengan Pak Siswonas. Itu tadi dari masalah penugasan. Penugasan. Nah, sekarang kita bicara tentang keluarga. Saya izin minum ya. Iya, Bapak. Unjuk dulu Pak, silahkan Pak. Dengan keluarga. Nah. Jadi tadi kan udah bicara pekerjaan ya Pak ya, udah bicara pekerjaan. Terus Januari ini kan masa bulan terakhir mengabdi di bea cukai ya Pak ya. Iya. Jadi nanti kedepannya pasti lebih banyak waktu untuk keluarga ya Pak ya. Ada nggak Pak yang dipersiapkan menjelang purna tugas? Ya tentu dan saya bersyukur ya, persiapan itu sebetulnya nggak saya siapkan dalam waktu dekat sebetulnya. Udah dari lama berarti? Persiapan itu sudah dari lama setelah saya menyadari suatu saat saya pensiun gitu. Suatu saat saya pensiun, saya tinggal di mana, mau ngapain gitu ya, setelah tidak bekerja. Terus alhamdulillah dengan usaha seperti saya ini mudah-mudahan masih produktivitasnya itu masih tinggi gitu ya. Kira-kira apa lagi gitu ya. Dan saya bersyukurnya dikenalkan dengan kopi gitu. Aduh, kopi. Ya, saya akhirnya coba belajar kopi, kan ternyata menarik kopi itu, banyak hal terkait kopi itu. Pertama di situ ada petani ya. Ada petani yang mungkin nggak mudah mereka menanam, tempatnya di daerah gunung-gunung gitu ya, atau di hutan-hutan. Kemudian bagaimana merawatnya, memetiknya dengan segala macam ini. Sampai kita minum kopi di sini ini, itu sebetulnya banyak rangkaian pekerjaan di situ. Nah itu saya menariknya di situ. Makanya saya banyak belajar waktu itu di YouTube ya. Nah itu salah satu insya Allah nanti saya coba buka warung kopi kecil-kecilan lah. Di Malang ya Pak? Di Malang. Di Malang. Mungkin bekas rumah masa kecil saya dulu. Kebetulan sama orang tua diwariskan ke saya, dan selama ini nggak ada yang nempati karena saudara-saudara udah punya rumah sendiri-sendiri. Tidak di Malang ya Pak ya? Ya udah. Jadi rumah itu hanya saya pakai pada saat liburan, terus pulang lebaran.
Pada saat Lebaran, setelah sholat Id, kita ngumpul bareng-bareng di rumah yang dulu masa kecil kita gitu. Apalagi rumah itu sekarang nggak saya tempati, saya menempati di rumah lain kan. Nah itu saya ingin memberdayakan rumah peninggalan orang tua itu supaya nggak nganggur gitu. Berarti kopi itu belajar sendiri ya Pak ya? Ya, belajar sendiri. Oh. Tapi ya baru yang black cafe ya, terutamanya saya tertariknya itu di V60 yang kopi saring gitu. Kopi saring. Karena di situ itu kita banyak seni itu. Kopi beda, rasanya beda. Suhu air mempengaruhi, terus tingkat grinder itu, tingkat giling, halus apa enggaknya itu juga mempengaruhi. Jadi banyak ilmu yang di situ saya tes. Nah kita kalau orang mengenal bukan kan kadang-kadang wah udah barista nih, barista itu udah profesional. Kalau kita ini baru istilahnya home brewer. Jadi penyeduh rumahan. Tapi Pak, kalau kopi kan kopinya bubuk Pak ya, itu harus hati-hati Pak. Karena kalau dia goyang dikit nanti bangun Pak. Kan kopinya bubuk. Oh, bubuk. Tidur. Ya justru kopi kalau nyetok kopi, kalau bisa punya alat grindernya. Karena kopi itu lebih bagus kalau disimpan dalam bentuk biji. Itu lebih awet. Malah bukan yang bubuk ya Pak? Ya, kalau bubuk itu apalagi dibuka ya, itu cepat orang Jawa itu ngabar rasa kopinya. Jadi kalau biji itu pun nutupnya harus rapat. Jadi saat kita butuhkan mau bikin tubruk maupun disaring, kita buka, kita grinder dulu. Tentu dengan perbandingan kopi berapa, air berapa, tisu berapa, seperti itu. Luar biasa loh ini. Nanti kita berkunjung ya Mas. Oh, jelas. Kalau kopi shopnya udah suka. Insya Allah, Malang insya Allah gratis nanti. Wah, jadi enak Pak. Nanti Sudiana sama doain aja. Iya. Berarti nanti menikmati hari tuanya di Malang ya Pak ya? Insya Allah di Malang, Insya Allah meskipun di Malang. nanti masih karena anak-anak untuk saat ini stay di Jakarta kan. Mau nggak mau ya bolak-balik gitu. Bolak-balik Jakarta. Ya sambang sama anak-anak. Ya kalau udah pensiun kan enak naik kereta, sekarang kereta itu udah enak. Iya, udah Soalnya nyaman naik semua kereta itu Pak. udah nggak perlu boarding pass, tinggal ngecek ini udah face recognition kan. Iya. Udah buka pintunya. Udah kenal sama dia. Berarti nanti jadi pengusaha kopi. Insya Allah. Mohon doanya ya. Mohon doanya. Ini bisa jadi inspirasi buat kita loh. Iya, Yang muda-muda jadi ini kan. kepikiran Mas. Tapi itu tadi menyiapkan pensiun itu jangan udah dekat-dekat, harus dari jauh tuh mulai berpikir saya nanti ngapain gitu. Terutama aset yang saya punya itu apa sih, untuk apa gitu. Jadi jangan mepet-mepet nanti gue apa ya? Kan banyak teman-teman kita atau senior-senior kita dulu yang pensiun terus ikut bisnis yang enggak malah ketipu. Ya, Duitnya hilang, nggak kecil duitnya, bahkan Betul, Pak. ratusan juta. Itu kan banyak yang kita kenal seperti itu ya. Kalau menurut Pak Sis sendiri berapa jangka waktu yang harus kita pikirkan sebelum pensiun, Pak? Berapa tahun sebelumnya Pak Siswa memikirkan hal ini? Buat pedoman kita Iya, juga ya Mas ya. mungkin setiap orang bisa berbeda, tapi setidaknya idealnya berapa sih usianya, Pak? Kalau saya itu di 2017 mungkin antara 7-8 tahun ya. 7-8 Tapi tahun. jangan kaget tuh, ada teman anggota yang di waktu itu di bagian keuangan, kebetulan DL bareng-bareng, dia udah punya kos-kosan. Jadi kalau bisa ya jangannya itu tadi, jangan mepet-mepet. Dia sadar, loh kok kamu punya kos-kosan? Dia keuangan masih kalau nggak salah NIP 2018 itu. Saya lupa itu. Karena dia di rumah ada ini Pak, rumah orang tua. Kebetulan ada lahan lebih, itu saya bikin kamar-kamar. Ya dengan ukuran mereka ya. Yang penting ada penghasilan gitu. Soal harga berapa kan harus kita sesuaikan. Nanti kalau misalnya harga pasaran lakunya di 400-300, kita bikin yang jutaan ya nggak laku gitu. Nah, dia punya seperti itu. Saya salut seperti itu. Masih muda, masa kerja masih baru, dia sudah punya cadangan seperti itu. Nah itu salut juga ya. Nah itu yang jadi teman-teman jangan mengukur waktu. Kalau bisa sedini mungkin coba pikirkan saya nanti ngapain. Catat ya, catat. Jadi aset kita apa yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Saya nunggu warisan orang tua aja lah. Curhat jadinya.
Nah, tapi sekarang tuh relatif lebih enak loh ya. Eh, Gaji kalian tuh kan jauh dari zaman kita dulu gitu. Jadi sempatlah, insya Allah kalau nabung-nabung itu bisa gitu. Kita dulu sebelum remunerasi itu berat kondisinya. Makanya kita bersyukur ya, teman-teman sekarang ini baru masuk dulu D1 aja. Ini saya ingat saya waktu 2020 apa 2021 yang ada CBP itu. Saya tanya teman-teman yang baru masuk D1, oh Cak, waktu ini Cak, kamu gajimu berapa? Per bulan 7 juta Pak. Saya bandingin anak saya yang S1 baru masuk kerja 5.500.000. Nah kan dari tidak, wah besar juga ya anak saya yang sarjana itu. Nah itu yang sekarang bagaimana mengelola keuangan itu dengan baik. Mulai sekarang pikirkan. Ya. Minimal rumah punya sendiri, jangan sampai nanti jaga rumah dinas terus itu. Nah, itu Apalagi jagain rumah mertua misalnya kan nggak boleh. Ya kalau diwariskan nggak boleh. Kalau udah punya Pak. Menarik. Boleh tahu nggak Pak, sekarang progres usahanya sampai mana Pak? Apakah nanti setelah purna tugas itu bisa langsung dibuka gitu atau gimana Pak? Ini ya, ya ini tadi antara keinginan dan kenyataan itu kadang-kadang nggak selalu inline gitu ya. Sebetulnya tahun 2024 itu saya coba menyiapkan udah. Sampai logo itu saya bikin EST 2024 gitu ya. Tadi dalam faktanya yaitu tadi kembali lagi ya, kita dalam proses itu harus sabar gitu ya. Karena vendornya ini banyak pekerjaan. Kebetulan ini vendor kantor tapi nggak ada kolusi ya. Kalau saya murni proyek kantor ya kantor gitu. Kalau proyek rumah ya pakai uang pribadi. Saya nggak ada mengait-ngaitkan. Cuman saya bersyukur juga ketemu seseorang atau seorang vendor yang wah ini bisa mengikuti apa yang saya inginkan itu. Termasuk yang Nata yang nggak gini-gini. Nah, dia bagus desainnya. Cek dulu Pak, cakep. Ya alhamdulillah, termasuk depan itu. Ini kan desain baru, ini baru tahun 2023 ini. Di sini, di situ, sama yang di lobby, semuanya itu. Wah, ini vendor ini bagus nih. Akhirnya saya minta dirancangin itu. Alhamdulillah sekarang udah jalan. Dia prediksinya sih 2 minggu lagi. Kalau kemarin sebetulnya dari Juni tahun kemarin itu udah saya coba rancang sama. Tapi namanya vendor, pekerjaannya kan banyak ya. Udah saya nunggu aja. Saya nggak mau mendesak-desak. Akhirnya pekerjaannya nggak bagus. Terus dia ada berat hati gitu. Kalau pekerjaannya jelas kan, insya Allah semuanya berkah. Dengan itu. Mudah-mudahan tapi ini sebentar lagi udah puasa gitu, jadi saya harus menyesuaikan lagi. Jangan Setelah sampai puasa. terus ya kemungkinan sih habis lebaran ya, sambil di bisnis seperti itu kalau menurut saya kan perlu eksperimen juga ya, eksperimen kemudian menu-menu yang akan siapkan gitu. Nah intinya kita sabar dan tetap berusaha, jangan berhenti berusaha. Itu dari hobi kopi. Saya dengar-dengar ada hobi tarik suara nih Pak. Tarik suara ini hobi yang ini kayaknya nggak tahu nih apakah dari zaman muda dulu dengan hobi lagunya lagu dangdut. Nah. Ya itu sebenarnya saya semua genre itu ada yang saya suka, ada yang enggak gitu ya. Kalau misalnya genre dangdut itu mungkin dari suaranya ya dangdut gitu udah saya. Dangdut itu mungkin pengaruh zaman kecil dulu ya. Zaman kecil tiap kali orang punya hajatan kan dulu ada speaker yang ditaruh di bambu tinggi itu. Dan suaranya kedengeran kemana-mana. Dan itu yang diputar hampir selalu Rhoma Irama gitu. Nah itu mungkin yang mempengaruhi hati kecil saya atau hati yang paling dalam juga itu melekat lagu dangdut itu. Mau nggak mau niruin gitu. Meskipun saya untuk nyanyi itu nggak apal ya. Kalau untuk nyanyi itu nggak apal lagu aja, saya tetap harus teks gitu. Tapi di masa SMA itu saya sempat juga ke genre-genre lain gitu ya. Pop, rock gitu. Bahkan dulu Metallica, Iron Maiden, Rush itu juga mendengarkan saya. Kan dulu kalau pulang sekolah, kebetulan kakak saya yang pertama itu kan punya peracangan istilahnya. Saya beli kacang goreng 1 plastik gitu. Saya tiduran sambil dengerin Iron Maiden itu sampai ketiduran. Gitu.
Tapi tetap begitu saya nyanyi, setelah saya menikah ya, saya nyanyi macam-macam, saya bawain pop, rock, dangdut gitu. Nah, di komen sama istri saya, kayaknya Bapak cocoknya lagu dangdut deh. Cengkoknya berarti. Kayaknya Ya udah, akhirnya cengkok saya ya udah kalau ada lagu dangdut aja deh. Meskipun lagu lain pun saya bisa menyanyikan lagu ya Dewa, ada Peter Pan beberapa itu, atau Noah yang sekarang itu ada yang juga yang bisa. Tapi memang kayak gitu Pak ya, laki-laki memang harus punya hobi ya Pak ya. Ya, Harus punya harus hobi. ada Kalau nggak punya hobi nanti bukan laki-laki namanya. wajib Iya, punya harus yang penting hobi. hobinya itu Yang jangan positif. sampai mengganggu keluarga. Berarti penikmat semua genre, tapi kalau Semua nyanyi lebih ke dangdut ya Lebih Pak ke ya, dangdut, lebih ya. ke dangdut. Luar biasa. Mungkin kalau sekarang itu dangdut-dangdutnya apa? Kayak Gilga Sahid. Iya, generasi dari ini nih, Pak. kanan. Generasinya dia nih. Kayak gitu, luar biasa. Nah, Oke, Pak, terakhir nih Pak, sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan-pesan yang ingin disampaikan tidak kepada kami generasi muda di Bea Cukai dan mungkin masyarakat ya? Seperti apa? Ya, nah, sebetulnya tadi pada saat kita ngobrol mungkin ada beberapa pesan juga ya. Tapi yang untuk saat ini yang spesifik itu mungkin saya nggak banyak-banyak, tapi 2 aja. Pertama, bersyukur gitu ya. Karena Tuhan itu tidak akan marah selama kita bersyukur. Gitu. Menurut kita ada beberapa ayat ya terkait syukur ini. Syukur atas apa yang kita miliki, gitu. Barang-barang, uang, pekerjaan, gitu. Nah, saya khususkan di pekerjaan sebagai orang SDM atau mantan pengelola SDM. Di pekerjaan ini saya berharap rasa syukur itu dimanifestasikan, ya, diwujudkan dalam bentuk pekerja yang baik. Karena organisasi ini perlu kontribusi dari kita, sekecil apapun. Ibaratnya mesin kalau misalnya bautnya ada yang hilang, lama-lama itu akan pecah. Jadi sekecil apapun peran kita terhadap organisasi itu akan berpengaruh. Yang kedua, kita kan suka muter-muter nih ya tugas ya, terutama khusus untuk Bea Cukai. Tapi ya khusus bukan untuk Bea Cukai aja, di masyarakat juga demikian. Selalu munculkan vibe yang positif gitu, aura-aura positif gitu ya. Rasa kebersamaan, keakraban gitu ya, senyum gitu. Jadi hilangkan iri, dengki dan sifat-sifat lain yang buruk itu. Karena itu akan mempengaruhi kondisivitas kantor di masyarakat. Makanya kita kan membawa nama ya, Kementerian Keuangan, Bea Cukai. Kalau ada apa-apa itu siapa sih? Oh, Bea Cukai itu Kementerian Keuangan. Ke bawah organisasi kita. Ya. Nah, tapi kalau baik juga ke bawah gitu. Oh, paham, terus orang Kementerian Keuangan, orang Bea Cukai baik-baik orangnya. Itu yang saya harapkan. Ya. Terus kalau kita di kantor selalu menjaga pergaulan yang positif. Nah, kita ini suatu saat itu akan ketemu lagi dengan teman-teman itu. Saya tuh beberapa kali ketemu orang yang sama di beberapa kantor. Kalau kita pernah punya rasa permusuhan atau hard feeling gitu, ketemu dia lagi. Nggak enak gitu ya Iya. Pak rasanya. Mau jalan gini udah mau lurus, ada di sana. Belok aja deh. Gitu ya. Oke Pak Siswo, terima kasih banyak waktunya Pak Sama-sama. Siswo. Senang Terima bisa bertukar ilmu ya, bercakap-cakap lebih dalam dengan Pak Siswo ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa memberi manfaat. Amin. Semoga sehat selalu ya Pak Siswo Amin. bersama Terima keluarga. kasih. Selamat Terima kasih. quality time bersama keluarga Pak di Amin. masa Insya purna Allah. tugas Insya Allah. nanti. Saya tutup dulu. Oke, teman-teman fisikawan, tadi kita panjang lebar berbicara dengan Pak Siswo Soeharto. Nggak kerasa ya Mas, Nggak udah terasa, 1 jam lebih 1 Mas. jam lebih. Tapi memang isinya adalah daging semua nih. Beneran, nggak nyesel deh. Oke, terima kasih. Saya Dion Prasetya di sini. Dan saya Diana Reformasi. Kita jumpa lagi di edisi Fisikawan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.